Sungguh tinggi pegunungan Himalaya, anaknya Gunung Pasaman. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabatan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senang sekali rasanya di sore ini saya bisa bertemu, berkumpul, duduk di dalam satu majelis untuk mensyiarkan Al-Quran bersama dengan orang-orang hebat, Masya Allah. Untuk itu, izinkan saya menyapa yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia, serta seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran cabang Lomba Dakwah Al-Quran yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara mengenai keteladanan abdi negara dalam melayani masyarakat. Baru-baru ini saya mengikuti update berita di media online terkait dengan ASN terlibat kasus korupsi, ASN terlibat kasus pornografi, ASN terlibat kasus suap, ASN aniaya istri dan anak karena terlilit pinjaman online, ASN menjadi sasaran empuk peredaran narkoba, dan masih banyak lagi kasus ASN di Indonesia yang dapat memunculkan percikan-percikan pertikaian dan memutus ukhuwah. Semoga Bapak Ibu ASN yang hadir di tempat ini tidak termasuk dari bagian orang-orang yang melakukan hal demikian. Lalu berdasarkan kasus tersebut, layakkah seorang ASN bertugas untuk melayani masyarakat, bertugas menjadi panutan masyarakat, tetapi bersikap demikian? Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan dakwah yang berjudul menjadi abdi negara berintegritas dengan meneladani akhlak Rasulullah. Apa itu integritas? Integritas adalah keselarasan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Selaras dengan sifat-sifat Rasul, sidik yang berarti benar, amanah dapat dipercaya, tabligh kewajiban menyampaikan, dan fatonah kecerdasan. Keselarasan hati terkait dengan iman, keselarasan pikiran terkait dengan ilmu, keselarasan perkataan dan perbuatan terkait dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal
akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada tafsir tahlili mengenai ayat ini yang saya kutip dari situs kemenak.go.id, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang munafik bahwa sesungguhnya mereka bisa memperoleh suri tauladan yang baik dari Nabi Muhammad. Rasulullah adalah seseorang yang kuat imannya, berani, sabar, tabah dalam menghadapi segala cobaan, menerima segala ketetapan Allah, dan berakhlak mulia. Jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang baik, hidup bahagia di dunia dan di akhirat, tentulah mereka akan mengikutinya. Namun sifat dan sikap yang mereka tunjukkan seolah-olah mereka tidak mengharapkan keridhaan Allah dan mengabaikan semua kebahagiaan yang hakiki itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia ke dalam 3 golongan. Golongan orang-orang beriman, golongan orang-orang ingkar, golongan orang-orang munafik. Pembagian ini mengingatkan kepada kita agar terhindar dari memiliki sifat ingkar dan jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang kafir, serta mengaku beriman dan bertakwa tapi hanya di mulut saja, namun perilaku kita tidak menjalankan apa yang diperintahkannya sehingga tergolong dalam orang-orang munafik. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kita tidak selaras, sudah sepatutnya kita bermuhasabah, menilai diri kita sendiri. Jangan-jangan ada yang namanya bibit-bibit kemunafikan di dalam diri kita. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, qala ayatul munafiq salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khon. Terdapat 3 ciri orang munafik. Yang pertama, ketika berbicara cenderung untuk berdusta, ketika berjanji cenderung untuk mengingkari, ketika diberi amanah cenderung untuk berkhianat. Bapak Ibu ASN yang bertugas untuk melayani masyarakat, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu ketika berbicara cenderung untuk berdusta? Apakah Bapak Ibu ketika berjanji baik dengan diri sendiri maupun orang lain cenderung untuk mengingkarinya? Dan apakah Bapak Ibu ketika diberikan tugas amanah Bapak Ibu cenderung untuk berkhianat? Seperti kalimat yang tengah viral belakangan ini, jangan ya Pak ya, jangan ya Bu ya. Saya ingin bertanya sekali lagi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami ketidaksesuaian di dalam diri Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu merasa tenang atau tidak? Tenang atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, bayangkan kalau fisik kita lelah, ingin beristirahat tetapi tidak tenang, baring ke kanan tidak bisa baring ke kiri pun juga tidak bisa Tapi bersyukurlah Bapak Ibu, itu berarti tandanya Allah masih membukakan pintu hati untuk kita. Tinggal kita, maukah kita bertaubat, bermuhasabah, dan berhijrah.
Hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa saya simpulkan untuk menjadi abdi negara yang berintegritas dengan meneladani akhlak Rasulullah adalah dengan berusaha untuk menyelaraskan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Segera mawas diri apabila mendapati hal-hal yang tidak sesuai dalam diri kita. Mohon izin Bapak Ibu, marilah kita sejenak bersolawat agar kita selalu menjadi insan yang mengingat dan mencintai Allah dan Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke taman kota, sampai sana naik sepeda. Jangan hijrah karena dunia, tapi hijrahlah karena ridhonya, tapi hijrahlah karena ridhonya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Pergi ke pasar membeli boba, sampai sana semua tertawa. Mari bersama kita mencoba meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan iman dan takwa. Wahai Bapak Ibu abdi negara, harapan bangsa, harapan Ibu Pertiwi, mulai hari ini, mulai detik ini, marilah kita tingkatkan niat hijrah kita dari hal yang buruk menuju hal yang baik. Lakukan tugas amanah yang diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, berkata kebenaran, melawan kemungkaran, dan membentengi diri dengan iman seperti Rasulullah yang mencintai umatnya dan konsisten dengan ketaatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah. Apabila ada hal-hal yang buruk datangnya dari saya pribadi, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Nun wal qalami wa mayasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin